Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos di channel saya Walang Kicau teman-teman. Iya, jadi untuk video kali ini saya akan memberikan informasi tentang pemasteran cendet yang hasilnya itu sangat bagus sekali bos. Jadi ada rahasia-rahasia dari pencetak cendet profesional yang akan saya berikan di video kali ini teman-teman. Jadi teman-teman harus tonton mulai dari awal sampai akhir agar teman-teman bisa tahu bos caranya itu seperti apa teman-teman. Dan cara ini itu buat saya adalah cara yang paling bagus dan paling gampang berhasil teman-teman. Ya bos, ini masih malam hari bos. Saya membuat video ini malam hari karena biar bisa jelas suara saya teman-teman. Karena kalau saya buat video di waktu siang hari itu ramai sekali bos di area rumah saya ini teman-teman. Ya, jadi ada 3 poin penting bos untuk pemasteran pakai MP3 bos. Sekali lagi ini adalah pemasteran pakai MP3 ya bos. Karena apa? Karena pemasteran itu ada 2, pemasteran pakai burung asli dan juga pakai MP3 teman-teman. Dan video kali ini adalah rahasia pemasteran cendet pakai MP3 bos, atau suara dari handphone teman-teman. Oke, ada 3 poin penting yang harus saling terkait bos. Kalau ditinggal salah satu saya jamin akan gagal pemasteran teman-teman. Untuk poin yang pertama ya bos, ini saya contohkan burung yang ada di depan saya ini bos. Ini saya buka dulu bos. Jadi biar nanti ini sebagai gambaran aja ya bos. Jadi yang harus dipersiapkan adalah 1 kerodong teman-teman. Ini teman-teman. Ini saya mempunyai burung. Ini bos burungnya bos, seperti betina, alisnya tidak tebal. Jadi untuk 3 poin penting untuk pemasteran cendet adalah yang pertama itu perawatan trotolan cendet. Jadi perawatannya itu memang beda teman-teman. Terus untuk yang kedua adalah tempat pemasteran, dan yang ketiga adalah pemutaran MP3 bos, atau susunan lagunya. Jadi ketiga poin ini adalah poin yang betul-betul sangat penting sekali bos. Tidak ada yang harus ditinggalkan. Kalau salah satu ditinggalkan atau tidak dilakukan, saya jamin hasilnya kurang bagus teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat ya bos. Untuk poin yang pertama yaitu perawatan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat cendet saya ini ekornya masih segini bos. Dan ini burungnya itu kalau saya boleh menilai itu memang miyek teman-teman. Ini nggak miyek karena habis makan keroto bos. Habis makan keroto. Jadi untuk perawatan cendet itu kan biasanya normalnya itu pagi 5 sore 5 teman-teman untuk jangkriknya. Jadi buat teman-teman yang memiliki cendet, ini tips dari saya buat teman-teman yang memiliki cendet yang misalnya itu ada miyeknya, karakternya itu dia itu gampang lapar. Sebaiknya teman-teman kasih makan pagi 5, siang 5, dan malam hari 5. Jadi totalnya 15 ekor jangkrik dalam setiap hari teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Karena ketika burung kenyang dan mendengarkan lagu MP3 itu kebanyakan burung itu merekamnya dengan baik. Beda lagi kalau burung posisinya lapar, miyek, minta makan, dia fokus cari makan, terus di setel MP3, otomatis burung itu nggak konsentrasi sama suaranya teman-teman. Jadi poinnya itu seperti itu bos. Karena burung saya ini bisa dibilang itu miyek bos. Jadi saya pakai jam 7 pagi saya kasih jangkrik 5, jam 1 siang saya pakai jangkrik 5, dan tadi sekitar jam 6 sore saya kasih jangkrik 5, totalnya 15. Terus bagaimana dengan burung yang nggak miyek? Jadi burung yang nggak miyek itu makan furnya itu banyak, jarang miyek. Itu kalau saran saya dikasih jangkrik 7, sorenya 7 teman-teman. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, apakah nggak 5-5 aja bos gitu misalnya gitu ya. Kondisi burung di saat trotolan atau anakan itu beda teman-teman. Pada waktu trotolan sampai dewasa itu beda. Kalau trotolan bos lebih
apa ya, harus lebih banyak memakan protein yang banyak teman-teman dibandingkan burung yang sudah dewasa. Beda lagi kalau kita pakai fur lele bos. Jadi kalau kita pakai fur lele atau prima cendet, jangkriknya cukup 55 aja. Karena saya pakai sirpi atau top song, saya kasih jangkrik 77 teman-teman. Ini bos. Ya. Ini adalah poin yang pertama, yaitu perawatan, cara pemberian jangkrik teman-teman. Dan ini nggak bisa ditiru ya bos. Yang tahu mana yang akan dikasih jangkrik 555 atau 77 itu hanya teman-teman yang mengetahui burungnya sendiri-sendiri. Jadi jangan asal tiru-tiru bos, karena yang mengetahui karakter itu adalah teman-teman sendiri bos, yang memegang burungnya sendiri atau burung cendetnya bos. Sekali lagi, ini saya kasih jangkrik 555, yaitu kenyang, pemasteran selama 24 jam, dan saya pakai kerodong bos, seperti ini. Terus kalau ditanya masalah mandi atau jemur, kalau anakan seperti ini tuh nggak bisa dijemur teman-teman. Lebih baik dalam kondisi full kerodong, cuman saya bersihkan kotorannya itu seminggu 2 kali aja, jadi jarang keluar rumah teman-teman. Yang penting full masteran 24 jam. Ini bos, burungnya bos. Terus untuk poin yang kedua itu tentang, ya saya tutup dulu bos. Untuk poin yang kedua itu adalah tentang tempat bos. Tempat ini sangat penting sekali bos. Tempat pemasteran ya, jangan anggap remeh bos tempat pemasteran itu, karena kita pakai MP3 ya bos. Jadi misalnya burung ini saya taruh di teras seperti ini bos. Ya saya cantolkan di sini, terus saya kasih masteran MP3. Saya sangat yakin kalau saya itu akan gagal pemasteran teman-teman. Karena apa? Karena tempatnya itu ramai bos. Ada banyak kendaraan yang lewat-lewat, terus ada juga burung-burung dari samping rumah, dan tidak jauh dari rumah itu burung-burung liar itu banyak, atau burung-burung tetangga seperti terucuk. Di sini tuh banyak teman-teman. Dan kondisi tempat yang ramai itu nggak bisa bos dijadikan pemasteran pakai MP3 itu, nggak bisa teman-teman. Iya, kelemahannya itu seperti itu bos. Kalau pakai MP3 bos, nggak bisa ditaruh tempat yang ramai. Tempatnya mana? Tempatnya itu adalah tempat khusus teman-teman. Iya, sekali lagi poin yang kedua ini sangat penting sekali bos, yaitu tempat pemasteran itu harus betul-betul sangat sepi, nggak ada aktivitas sama sekali, aktivitas manusia juga nggak ada. Karena apa? Karena burung kalau misalnya dengar suatu aktivitas, burung itu akan nanti akan manja teman-teman, akan minta makan atau mie. Jadi kalau disetelkan MP3 itu nanti nggak bisa teman-teman, nggak bisa merekam bos. Sampai beberapa bulan itu hasilnya itu ya nggak maksimal teman-teman. Oke, ini akan saya kasih tunjukkan tempatnya bos. Ini tempat saya mencetak cendet. Teman-teman bisa lihat, ini ada satu cantolan, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan ini ada kamar kosong. Jadi di rumah saya lantai 2 ini adalah tempat yang menurut saya itu sangat strategis sekali bos. Karena apa? Karena tidak ada aktivitas, tempatnya juga sepi, otomatis burung akan lebih nyaman teman-teman, lebih nyaman dan lebih tenang bos. Ini bos, ini kalau misalnya dipakai, diisi sekitar 5-7 burung bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengapa kalau pemasteran kita gagal, itu bisa jadi tempatnya itu yang ramai sekali teman-teman. Ini bos, sepi sekali, nggak ada aktivitas, meskipun pagi, siang, sore hari nggak ada teman-teman.
Jadi kemarin saya mencetak 5 ekor itu hasilnya bagus semua, nggak ada yang gagal pemasteran teman-teman, materinya bagus-bagus. Terus untuk tempat yang lebih baik juga itu biasanya di kamar teman-teman, atau di tempat yang istilahnya itu kedap udara, kedap suara bos, bos. Iya, jadi untuk tempat terbaik selanjutnya itu biasanya di master di dalam kamar teman-teman, atau kamar tidur, atau kamar apa ya istilahnya itu, atau kandang sapi, atau kamar tidur, kamar kos, atau mungkin bisa dapur. Intinya itu tempatnya itu sepi dan kedap suara teman-teman. Jadi tidak ada suara dari luar yang masuk, seperti suara kendaraan atau burung-burung cendet yang lainnya teman-teman. Jadi betul-betul sepi, dan di ruangan tersebut bisa dibunyikan suara MP3-nya bos, dan saya jamin hasilnya akan semakin bagus dan hasilnya itu semakin nyata teman-teman. Ya, jadi faktor tempat ini atau poin tempat ini menurut saya ini adalah poin yang paling penting dari 3 poin itu bos. Terus untuk poin yang terakhir yaitu pemasteran audionya atau susunan lagu MP3-nya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat video cendet yang gacor, yang materinya itu divideokan, dimasukkan di YouTube atau mungkin di Facebook. Kalau misalnya teman-teman mendengar materinya itu nyambung-nyambung bos, misalnya habis gereja langsung nembak kunti, langsung nembak tengkek, langsung nembak lovebird, langsung nembak cililin, itu adalah hasil dari pemasteran yang betul-betul sangat profesional teman-teman, yaitu pemasteran dengan susunan atau tatanan lagu MP3-nya bos. Jadi memang nggak bisa istilahnya itu diawur atau ala kadarnya teman-teman. Jadi untuk video kali ini memang saya akan memberikan informasi yang betul-betul sangat bermanfaat sekali. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Ini saya contohkan burung yang ada di depan saya ini bos. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya burung ini dimasteri apa, saya pakai 3 materi teman-teman. Sekali lagi saya pakai 3 materi. Untuk materinya adalah saya pakai tengkek, gereja, dan lovebird teman-teman. Sekali lagi saya pakai materi lagu gereja, tengkek, dan lovebird. Otomatis gerejanya itu yang gereja panjang, habis gitu saya pakai kekekan lovebird yang panjang, habis gitu tengkek teman-teman. Saya buat daftar lagu yang isinya itu 3 burung itu, dan 3 burung itu saya susun mulai dari gereja, tengkek, dan lovebird. Jadi lagu yang pertama adalah gereja tarung, yang kedua tengkek, yang kedua lovebird. Ketika lagu itu saya putar mulai dari burung ini loloan sampai sekarang, bagaimana caranya? Maksudnya bagaimana cara selanjutnya? Jadi gini teman-teman, logikanya itu seperti ini bos. Jadi burung dari umur 2 minggu itu sudah bisa dimasteri teman-teman, pada waktu loloan itu bos. Dan kita masih punya waktu 3 bulan lagi. Jadi selama 1-2 bulan saya akan menyetel lagu gereja, tengkek, sama lovebird. 3 itu aja bos. 3 itu aja. Saya setel lagu itu di ruangan yang sangat sepi. Tadi teman-teman sudah bisa lihat, dan juga perawatan yang saya kasih contoh tadi bos. Saya setel lagu 3 itu selama 1-2 bulan, nggak ada jedanya 24 jam teman-teman.
Apa yang terjadi bos? Ya mungkin di 1 bulan pertama itu burung masih belum bisa ngeriwiknya itu masih belum jelas. Ketika sudah sampai 2 bulan biasanya itu burung itu mulai ngeriwik eh, lagu-lagu gereja teman-teman. Habis gitu ada lagu tengkek-tengkeknya dan ada lagu apa ya? Kalau misalnya saya memang berhasil ya bos, ada lagu seperti lagu Lovebird atau Kuntinya bos. Jadi 3 materi itu sudah masuk teman-teman. Selama 2 bulan 3 lagu ini saya putar, nggak saya ganti-ganti bos. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya pakai 1 bulan 1 materi, bulan kedua 1 materi lagi itu gimana? Atau mungkin dalam waktu 2 bulan langsung dimasteri 3 daftar putar. Misalnya gini bos, 1 daftar putar berisi 3 materi dan dalam waktu beberapa hari itu dimasteri 3 daftar putar. Jadi totalnya 9 materi lagu. Jawabannya burung itu akan sedikit kebingungan teman-teman. Jadi memang versi dari susunan lagu itu banyak bos, ya mungkin di YouTube juga banyak yang memberikan seperti itu. Cuman saya lebih cocok pakai 1 daftar putar isinya 3 lagu. Harapan saya apa? Ketika burung sudah mendengarkan lagu gereja, ketika burung sudah mulai ngeriwik gereja, burung akan langsung nyantol ke tengkek bos. Mulai belajar tengkek ketika kita sudah berhasil tengkek, burung sudah mendengarkan lagi suara kekekan lovebird. Jadi beda sekali kalau kita pakai gereja 1 bulan. Ketika burung itu sudah ngeriwik gereja tapi tidak ada lagu lagi, otomatis burung akan menirukan suara burung-burung mati atau suara burung-burung dari luar teman-teman. Jadi biasanya kejadiannya seperti itu bos. Makanya kalau bisa 1 daftar putar itu berisi 3 materi lagunya langsung teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu urutannya itu enak bos. Habis gereja, tengkek, kunti, habis kunti, tengkek, gereja, terserah bos. Terserah atau pakai gereja, cililin, terserah teman-teman. Jadi lebih baik 3 lagu ini fokus dalam 1-2 bulan pertama teman-teman. Nanti kita akan meraba hasilnya ketika burung sudah usianya itu sudah trotol, ekornya panjang, nanti ngeriwinya itu seperti apa. Diterusin aja bos sampai umur 4-5 bulan teman-teman. Jadi kita mempunyai waktu yang sangat banyak teman-teman. Meskipun burung ini sudah pastol, tetap dimasteri itu aja bos. Terus kalau misalnya 3 materi ini sudah masuk ketika pastol atau pas posisi throttle, baru kita mengganti lagu yang lainnya. Jadi susunan dari materi lagu cendetnya ini akan enak teman-teman, akan mewah bos. Dan burung yang memiliki susunan materi yang mewah itu harganya mahal teman-teman. Betul-betul mahal bos. Ya jadi seperti itu teman-teman gambarannya bos. Jadi jangan terlalu banyak memasteri cendet. Misalnya ini burung tak masteri 5 materi lagu, nanti burung ini lagunya itu nggak tersusun teman-teman. Jadi burungnya itu mungkin memilih materi-materinya yang menurut dia itu gampang, otomatis gereja bos, gampang bos. Habis gitu karena dia lagunya nggak tersusun, ngawur, otomatis banyak ketika habis gereja biasanya lagu mati, lagu biasa-biasa, terus habis gitu nembak kunti gitu. Jadi nggak gereja habis langsung nembak kunti itu loh bos. Kalau misalnya kita memasteri dengan cara yang benar, urutannya itu hasilnya juga enak teman-teman. Ini saya contohkan ya bos. Saya contohkan ini, saya pakai handphone yang tidak terlalu bagus, yang penting bisa bunyi. Nih bos. Ini saya pakai materi lovebird ngekek bos.
selama durasinya itu selama 1 menit. Ketika lagu ini habis, daftar putar ini langsung akan nyambung ke lagu Tengkek bos ya. Ketika MP3 dari si Lovebird tadi habis, langsung ganti lagu di lagu Tengkek teman-teman. Durasinya juga 1 menit bos. Ketika lagu Tengkek Buto ini habis, ini langsung beralih ke gereja atau kunti. Jadi seperti itu loh bos caranya atau rahasianya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya sendiri dan nggak ada efek sampingnya, nggak ada bos, nggak ada. Mungkin cuman gini aja, saran dari saya, kalau misalnya teman-teman mencetak burung, sebaiknya jangan mencetak 1 ekor teman-teman. Ini burung di depan saya ini adalah burungnya orang bos, ini bos, bukan burung saya. Jadi karena ini punyanya orang, saran saya kalau misalnya teman-teman mencetak itu sebaiknya mencetak lebih dari 2 ekor, minimal itu 3 ekor, maksimalnya itu 7 ekor. Jadi jangan lebih sampai 7 ekor. Ditaruh di ruangan yang sangat sepi, yang sangat gak ada aktivitasnya. Cendetnya ada 7 ekor, di masteri sama-sama dengan metode pemasteran susunan lagu yang sama, dan juga perawatan yang pastinya berbeda-beda teman-teman. Antara burung 1 dan burung 2 itu pasti beda-beda. Jadi nanti itu teman-teman itu akan menghasilkan cendet yang bagus. Ketika burung 1 berhasil, burung 2 berhasil, burung 3 gagal, teman-teman masih punya cadangan burung 1, 2, dan burung 4, 5, 6, 7. Tapi kalau teman-teman nyetak 1 ekor, itu kalau misalnya gagal, teman-teman nggak ada cadangannya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman minimal itu 3 ekor langsung dicetak langsung bos. Karena apa? Karena lagi-lagi ya bos, kita mencetak pakai MP3 itu keberhasilannya itu hanya 50% teman-teman. Enggak 70%, enggak 100%. Meskipun caranya betul, tetap nggak bisa 80%, 100% berhasil, itu nggak bisa teman-teman. Kalau ada yang bilang pasti berhasil, itu hoak bos, omong kosong bos. Saya suruh praktekan aja. Karena apa? Kalau bilang seperti itu, dia akan cepat kaya teman-teman. Kita aja cetak aja 50 ekor, pasti banyak yang gagal, pasti ada juga yang berhasil gitu loh bos. Jadi yang namanya cendet itu tetap menjadi seni bos, atau apa ya, misteri teman-teman. Kita itu nggak tahu bos, cendet ini betul-betul cerdas atau memang cerdasnya itu biasa atau memang bodoh bos. Yang saya khawatirkan itu kita mendapat cendet yang kurang tanggap materi teman-teman. Meskipun di masteri nanti hasilnya itu kurang bagus. Karena apa? Karena masalah burung itu faktor itu bisa diraba bos dari anakan. Dilihat dari matanya. Habis gitu burung yang bawa lagunya itu speednya itu dapat, itu bisa diprediksi dari paruhnya. Tapi kalau masalah kecerdasan teman-teman, gak ada bos orang yang bisa bos. Burung ini cerdas gak ada bos, burung ini bodoh gak ada bos. Jadi masalah kecerdasan dan karakter bawa lagu. Jadi ada cendet yang karakter bawa lagunya itu enak bos, dibolak-balik, diputar bolak-balik, atau dibalen-baleni atau diban-bankan, itu adalah karakter dari bawaan lahir, itu nggak bisa teman-teman. Jadi istilahnya itu kita mencetak cendet itu adalah betul-betul seni sekali bos. Hasilnya itu tidak bisa diprediksi. Jadi buat teman-teman yang beli cendet murah-murah, jangan khawatir bos. Siapa tahu cendet teman-teman itu adalah cendet yang nantinya besoknya itu jadi cendet profesional. Kita nggak akan tahu bos. Kita nggak akan tahu teman-teman. Jadi seperti itu bos, tentang rahasia dari mencetak anakan cendet pemasterannya pakai MP3 teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ada 3 poin. Yang poin pertama adalah perawatan, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah susunan lagu MP3-nya. Itu bos, caranya bos.
Ini bos, saya penasaran ya dengan cendet ini ya. Ini bos. Iya, jadi pesan saya juga, teman-teman jangan terlalu mengikuti cara-cara menggacorkan burung. Biasanya juga banyak yang nge-share di Facebook maupun di YouTube. Contoh bos, contoh ya bos. Ini burung ini kalau saya lihat itu banyak saltonya. Ketika dia takut itu, saya kasih tahu ya bos. Ketika ini saya buka ya bos. Biasanya itu dia itu takut bos. Wah, salto bos ya, salto bos. Jadi kalau cendet yang karakternya modelnya seperti ini, saya akan nantinya itu akan saya jemur nggak pakai kerodong. Ketika saya melihat YouTube cara menggacorkan cendet pakai jemur sauna, tapi kondisi burungnya saya itu seperti ini. Dia itu saltonya parah, habis gitu itu takut sama pergerakan. Ketika saya jemur nantinya itu pakai kerodong, hasilnya burung ini malah rusak bos. Jadi kita bisa mengikuti cara orang tersebut, kita harus terlebih dahulu mengenal karakternya teman-teman. Siapa yang bisa tahu karakternya? Yaitu teman-teman sendiri. Jadi teman-teman jangan terlalu mengikuti cara-cara. Karena apa? Karena memang setiap burung itu berbeda-beda bos. Jadi kemarin saya mendapatkan ilmu juga dari Mas Manan Aziz Pamekasan bahwa setiap burung itu beda-beda. Ada yang mandinya itu seperti ini, ada yang mandinya seperti itu. Betul-betul sangat beda sekali bos. Dari burung satu sampai burung dua itu beda perlakuannya. Bayangkan bos, kalau kita merawat cendet ikut-ikutan cara orang lain, maka hasilnya akan rusak teman-teman. Jadi teman-teman cukup mencoba dan merubah, mengotak-atik karakternya, meraba-raba karakternya. Maunya cendetnya itu kerjanya bagus itu dirawat seperti ini, hanya teman-teman sendiri yang tahu bos, bukan orang lain. Oke, jadi seperti itu untuk dari video saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.